untuk mendengar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa Rasanya sallim dari wa barik kecil alaihi. juga mami udah, orang tua ya, mami suka ceritain kita ada nabi kita mengajarkan banyak hal. Jadi nama nabi itu bukan sesuatu yang asing, tapi at the same time eh, memang ini kayak siapa ya, masih nggak kebayang gitu waktu kecil ya. Terus akhirnya tumbuh dewasa, terus udah melamana sampai akhirnya hijrah dan mulai mencoba untuk belajar kembali. Dari situlah aku yang ternyata ini sosok nggak main-main. Dan dulu tuh aku kadang-kadang suka menganggap orang-orang tuh suka lebay gitu. Kenapa sih kalau setiap disebutin nama Rasulullah pasti Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam. So, I'm like, yeah, I mean I get it, it's Nabi gitu. Ternyata pas akhirnya ya, pas belajar, orang yang paling pelit adalah orang yang tidak mau bersolawat kepada Nabi. And I'm like, what? Wait. Terus dari situ aku mulai belajar penasaran gitu. Kenapa orang yang tidak mau bersolawat itu dianggap orang pelit? Ya karena ternyata hanya dengan ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW, lalu kita bersolawat, Masya Allah ya, Allah itu menaikkan derajat manusia, Allah mendoakan, Allah menghapuskan dosa-dosa. Kayak just by saying his name, hanya dengan menyebut nama bisa dapat kemuliaan dan keberkahan sebegitu banyak. Gimana kalau kita benar-benar kenal dan lebih mendekatkan diri untuk belajar tentang sunnahnya, tentang amalan-amalan yang beliau SAW mengajarkan kepada para sahabat sampai saat itu, yang masih hidup sampai saat ini. Dan sayangnya dulu aku hanya mengenal nama Tok, but then when I started learning about akhlaknya, mempelajari sejarahnya, mempelajari sunnah-sunnahnya, I'm like, Masya Allah ya, Masya Allah. There is such thing as sosok teladan sejati itu ya Nabi Muhammad SAW. Kalau bisa bilang hampir perfect, almost perfect. Bahkan kalau bisa bilang perfect, tapi kan kita nggak boleh ya, karena yang namanya sempurna itu semata-mata hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jika ada manusia yang mendekati yang namanya sempurna, yaitulah Nabi Muhammad SAW. And the more you learn about him, aku rasa ya, kalau mau belajar tentang sosok yang satu ini, kayaknya nggak mungkin nggak jatuh cinta. Nah, kenapa hari ini, atau mungkin kemarin aku pribadi ya, kenapa aku biasa-biasa aja? Ya karena aku nggak mau kenal. Tak kenal maka tak sayang. Dan dulu aku sempat mempertanyakan kenapa Nabi dulu begini ya, kenapa Nabi kita istrinya lebih dari satu ya, kenapa and all these things yang campur aduk ya, itu karena kebodohan aku. Dan ketika kita benar-benar belajar, kita benar-benar duduk, kita benar-benar membelah istilahnya biografinya beliau, my goodness, la haula wala quwata illa billah. Masya Allah, ini memang satu sosok yang harus, kayaknya rugi kalau kita nggak kenal siapa Nabi kita. Masya Allah. Dan beliau lahir di bulan Rabiul Awal, bulan ini. Apa makna Rabiul Awal buat seorang Dewi Sandra setelah belajar tentang sirahnya Rasulullah, belajar tentang sunnah-sunnahnya beliau? Bagaimana sekarang Mbak Dewi memaknai Rabiul Awal dibandingkan dengan dulu? Ini apa ya? Kemarin tuh kita Dewi masuk ke sebuah seminar yang membahas tentang justru wafatnya beliau. Ya, tentunya kita semua harusnya sebagai umat Islam bersyukur ya bahwa
Allah menciptakan satu hamba yang begitu luar biasa, dan karena beliau kita bisa belajar tentang agama Islam. Karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, agama kita telah disempurnakan.